Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Afrilia dengan NIM 4521013 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Tuhan, manusia dan eskatologi, kebebasan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia, dan konsep hidup sesudah mati. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang Tuhan, manusia, dan eskatologi. Dalam bahasa Indonesia modern, kata Tuhan pada umumnya dipakai untuk merujuk kepada suatu zat abadi dan supernatural. Dalam konteks rumpun agama samawi, kata Tuhan dengan huruf T besar hampir selalu mengacu pada Allah yang diyakini sebagai zat yang maha sempurna, pemilik langit dan bumi yang disembah oleh manusia. Dalam bahasa Arab, kata ini disepadankan dengan kata Rab. Menurut Ibnu Atsir, Tuhan dan Tuan secara bahasa diartikan pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus, dan pemberi nikmat. Manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual itulah manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan sebagainya. Wujud manusia menurut penganut aliran materialisme yaitu bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Sebab itu segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau rohaniah dipandangnya hanya sebagai resonansi dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa dalam memahami wahyu Tuhan, dalam kesadaran akan hakikat dirinya. Manusia menjadi mampu memberi arti dan makna hidupnya, yang harus diisi dengan patuh dan taat pada perintah-perintah dan berusaha menjauhi larang-larangan Tuhan sebagai pencipta. Selanjutnya, eskatologi dalam bahasa Yunani yaitu erakos yang berarti terakhir dan logi yang berarti studi tentang Tuhan adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk sebagai kiamat atau hari akhir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan eskatologi ini adalah ilmu tentang akhir riwayat atau kehidupan manusia, ilmu kematian manusia. Dalam dunia Islam kita kenal sebagai berbagai macam riwayat dalam Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang kehidupan setelah mati. Tuhan, manusia, dan eskatologi merupakan ajaran pokok dan menjadi titik pangkal dalam memahami agama Tuhan sebagai personal sekaligus impersonal dalam sebuah kehidupan manusia. Eskatologi merupakan jalan akhir untuk menuju akhir tujuan manusia. Dalam hal ini tidak bisa dilepas dari kekuasaan Tuhan yang mana telah mengatur dalam sendi-sendi kehidupan. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu istimewa, yang mempunyai banyak sekali potensi yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang begitu unik. Keunikan tersebut sebab dalam tubuh manusia dikaruniakan akal yang mampu untuk berpikir. Demikian menggali sebuah makna kehidupan. Tuhan adalah yang maha kuasa atas sesuatu termasuk dalam menguasai manusia. Tidak ada alasan yang cukup logis untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam urusan manusia, yang dengan demikian menyatakan bahwa manusia itu bersifat bebas.
Seluruh yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan dalam penciptaan alam semesta tidaklah membiarkan keseluruhannya berbuat berdasarkan kehendaknya sendiri. Jika demikian, tentu banyak manusia berbuat seenaknya, banyak manusia yang melampiaskan hawa nafsunya, berbuat hal negatif meskipun akan terjadi juga hal yang positif di dalamnya. Namun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah di mana manusia itu ternyata tidak berbuat berdasarkan kehendaknya. Ada dua konsep ekstrim yang menyatakan hubungan Tuhan dan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Yang pertama yaitu konsep pertama mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dalam lingkungan ini ternyata bahwa Tuhan Maha Kuasa, manusia tentu tidaklah dapat bebas untuk berkehendak. Dengan demikian, perbuatan manusia sejatinya ialah perbuatan Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu konsep kebebasan manusia. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat atau daya kebebasan itu pada manusia. Manusia menurut paham tersebut dalam aspek dosa dan pahala bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sebab perbuatan itu adalah perbuatan dia secara hakiki. Manusia bebas memilih perbuatan jahat atau baik. Artinya dia yang menanggung risiko yang dilakukannya, bukan Tuhan. Seperti dalam aliran Jabariyah. Namun paham ini juga tidak luput dari problem, yaitu manusia bebas berkehendak dan berbuat. Berarti kebebasan manusia memiliki kebatasan dan kehendak manusia mutlak Tuhan. Tuhan terbatas kekuasaannya pada ketetapan yang telah dikeluarkan secara mutlak, baik ketetapan dalam alam maupun ketetapan dalam kitab suci. Selanjutnya yaitu yang ketiga, konsep hidup setelah mati. Keadaan setelah mati adalah misteri di atas misteri, karena mati adalah fakta yang tidak seorang pun mampu menolaknya. Kematian adalah fakta, sedangkan akhirat bukan fakta, tetapi suatu keyakinan yang diperkuat oleh argumen yang logis. Para pemikir pun mengungkapkan beberapa teori tentang kematian dan implikasinya. Yang pertama yaitu menurut Sigmund Freud, ahli psikologi analis, mengatakan bahwa yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian, karena kematian itu tidak dapat ditolak. Dia mencari perlindungan kepada hal yang bersifat supernatural, yaitu Tuhan. Tuhan adalah imajinasi dia sendiri yang seakan-akan dapat membantu untuk menyelesaikan misteri yang paling ditakutinya. Yang kedua yaitu Sartre, yaitu seorang tokoh eksistensialis yang sangat menegaskan kebebasan manusia. Akhirnya ia mengakui bahwa manusia tidak bebas lagi ketika menghadapi kematian. Bagi Sartre, maut adalah sesuatu yang abstrak. Yang pertama itu karena kenyataan bahwa maut tidak bisa ditunggu, melainkan hanya bisa diharapkan akan datang. Kita dapat menunggu datangnya kereta api dengan harapan ada teman dalam kereta api itu, tetapi teman yang diharapkan itu belum tentu tiba. Itulah contohnya. Yang ketiga yaitu menurut Al-Ghazali, seorang filosof muslim. Menurut Al-Ghazali, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan di akhirat bukan hanya mengacu pada kehidupan rohani, melainkan pada kehidupan yang bersifat jasmani pula. Jasad dibangkitkan dan disatukan dengan jiwa-jiwa manusia yang pernah hidup di dunia untuk merasakan nikmat surgawi yang bersifat rohani dan jasmani.
dan juga merasakan azab neraka yang juga bersifat rohani jasmani. Kehidupan di surga dan di neraka yang bersifat rohani jasmani menurut Al-Ghazali bukan sesuatu yang mustahil. Dan yang keempat yaitu menurut Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menjawab pandangan Al-Ghazali mengenai kebangkitan jiwa. Menurut Ibnu Rushd, kebangkitan jiwa lebih cocok dengan pemahaman filosof karena alam akhirat bersifat imateri. Karena jiwa itu bersifat imateri, lebih cocok dibangkitkan ketimbang jasad di akhirat kelak. Adapun pemahaman kebangkitan jasmani, demikian Ibnu Rushd ditunjuk untuk orang awam karena itu wajar dalam Al-Quran. Surga dan neraka digambarkan dalam bentuk-bentuk fisik. Agama-agama besar tidak luput membicarakan tentang kematian dan keadaan setelah mati, baik agama yang berdasarkan wahyu maupun agama yang tidak berdasarkan wahyu. Ini yang dimaksud ini adalah sama-sama memiliki perhatian besar pada kematian dan keadaan sesudah mati. Terdapat beberapa pandangan agama mengenai konsep kehidupan setelah mati. Di antaranya yaitu yang pertama agama Buddha. Agama Buddha menekankan pada nirwana, yaitu keadaan yang tidak ada, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh untuk membebaskan manusia dari keterikatan yang demikian. Dia harus menyucikan dirinya dulu dari rayuan nafsu dunia agar dia dapat kembali ke alam spiritual yang tidak bertepi. Kalau tidak sanggup mensucikan dirinya selama hidup, manusia akan kembali ke alam materi, yaitu jalan reinkarnasi. Yang kedua yaitu agama Hindu. Agama Hindu melahirkan kembali reinkarnasi merupakan ajaran pokok karena kelahiran inilah yang menjadi ukuran bagi perbuatan seseorang di dunia. Jika semasa hidup tidak dapat melepaskan diri dari keinginan duniawi, maka dia akan kembali dalam bentuk manusia atau makhluk lain. Sebaliknya, jika mampu melepaskan ikatan dunia, dia akan mengalami moksa, yaitu bersatunya roh dengan sang Hyang Widi. Moksa dalam agama Hindu adalah jalan yang tertinggi dan merupakan tujuan hidup umat Hindu. Ketika moksa, manusia tidak saja bersatu dengan Tuhan, tetapi juga mengalami kebahagiaan dan ketentraman batin. Yang ketiga, agama Yahudi. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama ini memandang bahwa kehidupan setelah mati adalah suatu keyakinan yang pokok setelah iman kepada Tuhan. Dalam agama Islam, kehidupan sesudah mati adalah kehidupan yang hakiki, karena kehidupan di akhirat lebih mulia daripada kehidupan di dunia, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4, yang artinya sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari permulaan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akhir pada ayat tersebut adalah akhirat, sedangkan permulaan adalah dunia. Baik, hanya itu penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.